Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insana, allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrun mubarak, syahrun unzila fihil Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, selesura melebi engkau hadir, keluargaku, sahabat-sahabatku, keluargaku yang tercinta, terkhusus orang tua kami yang telah mendahului kami, Ibu Aisyah yang telah mendahului kami, yang telah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lapangkan kuburnya, diterima ibadahnya, diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan qaddarallah, tahun ini Allah mampukan kita semuanya untuk disampaikan usia kita di bulan penuh berkah, di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, yang paling pertama kita harus lakukan adalah bersyukur, ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Yang berhak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita puji, hanya kepada Allah semata. Oleh karena itu, pantas di Quran menetapkan surah Al-Fatihah di ayat pertama setelah basmalah ada ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pemilik jagat raya ini. Allah yang menguasai semua ini. Semua apa yang kita miliki adalah di atas penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan penuh berkah ini kita disampaikan usia kita, insya Allah saudara-saudaraku, sepupuku, keluargaku, adik-adik semua yang ada di tempat ini yang mendengarkan nasihat singkat ini, Al-Fakir Muhammad Ali, semoga insya Allah bisa menginspirasi kepada kita semuanya. Satu ayat yang akan saya sampaikan semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Ada 30 juz di dalam Al-Quran, namun satu ayat saja jika kita dalami, jika kita amalkan, jika kita renungi, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya berkaitan pada bulan Ramadan ini, khususnya ayat yang berkaitan di bulan Ramadan, di bulan puasa, di bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga keberkahan siapapun yang diantara kita menjalankan ibadah saum, ibadah tilawatil Quran, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, keluargaku yang tercinta, keluargaku surgaku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah, subhanallah, sungguh indahnya ayat-ayatmu yang telah turunkan kepada kami, hamba yang fakir. Ya Allah, ya Rahman, yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Ayat yang saya bacakan tadi tentang bagaimana panggilan khusus kepada kita semua.
Allah panggil kita semuanya, saudara-saudaraku, keluargaku tercinta. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Kita harus bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangga dalam artian kita harus bersyukur menjalankan perintah-perintahnya, sehingga yang dipanggil secara khusus adalah di sini adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku di dalam berpuasa itu kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada panggilan khusus orang-orang beriman, setidaknya ada banyak ayat. Ada 89 ayat seruan untuk orang-orang yang beriman. Salah satunya di ayat ini ada panggilan khusus untuk orang beriman. Kemudian ibadah yang pertama dilakukan orang beriman adalah as-saum, yaitu puasa. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Oleh karena itu, jangan menganggap puasa ini adalah sebagai beban bagi kita. Justru ini adalah menjadi peluang bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kalimat akhir di ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Di antara rangkaian setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang mana di bulan itu diturunkannya Quran, maka yang tujuan akhirnya adalah, outputnya adalah la'allakum tattaqun. Kita mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, semoga ini menjadi penguat bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Profesi apapun yang kita lakukan, tidak mesti harus jadi ustaz, tidak mesti harus jadi penceramah. Setiap di antara kita punya peluang untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang karirnya adalah kerja bangunan, ada yang kerja di kantoran, ada yang kerja di sawah. Kemudian ada yang lain sebagai pemulung, tapi semuanya adalah berhak mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala jika bulan ini menjalankan ketaatan, menjalankan puasa di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian oleh karena itu, mulianya bulan Ramadan, senantiasa mengisi dengan Quran di bulan suci Ramadan. Karena mulianya bulan suci Ramadan bukan hanya karena puasanya saja, karena di dalamnya diturunkannya Quran di situ. Oleh karena itu, yang meluangkan waktunya untuk membuka Qurannya, membaca Qurannya, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, juz sampai selesai. Kemudian semakin dia membaca, semakin itu pula ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan kecewakan. Usia kita disampaikan bulan suci Ramadan, maka manfaatkan sebaik mungkin. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang takwa. Definisi takwa itu sendiri. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil, ay wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Kata Ali bin Abi Thalib menyikapi tentang ketakwaan itu sendiri, karena bulan Ramadan ini adalah outputnya adalah bagaimana mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, jaminan khusus untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali, at-taqwa hiya, ketakwaan adalah, yang dimaksud takwa adalah al-khaufu minal jalil. Ada tumbuh rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, takut melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasanya, takut melakukan hal-hal yang bisa membuat Allah tidak ridho atas yang dilakukan oleh tersebut, sehingga mengisi kegiatan-kegiatannya ibadah, amalan-amalan yang bisa dia lakukan, sekecil apapun dilakukan, khususnya ada memberikan hal-hal yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal jalil, takut. Rasa takut ini ada yang secara umum,
Jika di antara kita, anak-anak kita melakukan ujian, melaksanakan ujian, dia belajar, ya, dibelajar di malam hari karena esoknya akan melaksanakan ujian. Dia pasti mempersiapkan diri untuk mendapatkan karena dia takut gagal dalam menghadapi ujian tersebut. Takut, tapi takut yang sesungguhnya adalah takutlah jika kita tidak dimampukan untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut atas ancaman Allah, takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini adalah tempat untuk bisa melakukan amalan sehingga di akhirat kelak kita layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minal jalil. Kemudian yang kedua, al-amalu bit tanzil. Setelah rasa takut ada amal. Melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan adalah senantiasa mensucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengisi hati-hati kita dengan hal-hal yang baik, mendengarkan tausiah, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan ibadah di malam hari. Kemudian di siangnya diisi dengan ibadah puasa secara khusus, kemudian diisi dengan tilawatil Quran karena di situ adalah diturunkannya Quran di bulan suci Ramadan. Warridha bil qalil. Kita ridha apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sedikit banyaknya kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengeluh. Pemberian apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita terima dengan lapang dada. Itu adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan banyaknya harta yang Allah berikan kepada kita semua itu menguji menguji diri kita. Maka jangan bangga dengan harta yang kita miliki jika kita tidak mampu untuk memberikan yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada ajakan yang terbaik untuk bisa membangun rumah Quran, membangun pesantren-pesantren, melihat yang ada, maka berikan yang terbaik. Itu adalah yang terbaik harta kita yang akan menolong kita pada hari kiamat kelak. Karena harta ini adalah paling penting kita manfaatkan untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta ditanya dua kali, min aina iktasabah, di mana didapatkan, wa fima anfaqah, dan kemana dia keluarkan. Di mana didapatkan harta itu dan kemana dia keluarkan harta itu. Ada dua pertanyaan yang mendapatkan nanti pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, apapun yang kita dapatkan, yang banyak harta, berikan yang terbaik. Yang sedikit, meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan. Bisa jadi karena harta itu bisa melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak. Insya Allah dengan harta kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah wal isti'adad liyaumir rahil. Butuh persiapan. Persiapan apa yang kita siapkan menuju Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita siapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah panggil kita, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita siapkan? Tentunya adalah ibadah, amalan kita yang kita lakukan. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Mulk di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan yang namanya kematian. Allah menciptakan namanya kehidupan. Wal hayata, untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menilai, untuk melihat siapa di antara kita yang baik, yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak hartanya. Karena kalau seseorang diukur dengan kekayaannya, Qarun pun, Fir'aun pun, Qarun yang memiliki banyak harta, namun dia tidak berhak mendapatkan surganya Allah karena dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Wal isti'adad liyaumil rahil. Maka pada bulan penuh berkah ini, persiapan untuk bagi kita semua, sahabat-sahabatku, keluargaku tercinta, selesuraku melebihi engkau hadir
Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ana Al-Fakir Muhammad Ali menasihati diri kami pribadi dan keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.